Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Terima kasih puji syukur atas kehadiran Allah yang Maha Kuasa. Mari kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah yang Maha Kuasa yang telah memberikan kita kenikmatan, kesehatan sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dengan acara penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah pendidikan calon guru penggerak yang akan dibawakan oleh Ibu Tri Mulyani Sarjana Pendidikan. Waktu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertama kami ucapkan kepada Bapak Ibu semuanya yang mana sudah meluangkan waktu pada pagi hari ini. Terima kasih sekali. Sebelumnya sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan maaf yang sebesar-besarnya karena sudah mengganggu aktivitas Bapak Ibu semuanya. Kami memohon kerjasamanya. Di sini kami akan diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Nah, sebagai tugas untuk pemenuhan kami di pendidikan calon guru penggerak, alhamdulillah sampai detik ini kami sudah sampai pada modul 1 dan selesai. Pada modul 1 itu ada 4 modul, yaitu modul 1.1, 1.2, 1.3, dan ini adalah yang terakhir modul 1.4, yaitu penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif sekolah. Tapi sebelum masuk ke materi, kami akan menanyakan dulu, ini Bapak Ibu semuanya pada sehat semua nggih? Alhamdulillah. Tetap semangat? Alhamdulillah semangat. Terima kasih. Nah, kami mulai penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah pada modul titik 1. Next. Yang pertama kami sampaikan yaitu konsep utama modul budaya positif. Sebelumnya mohon maaf. Kami ulangi, konsep utama modul budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Yang keempat motivasi perilaku manusia. Selanjutnya posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Next. Untuk penjabarannya yang pertama yaitu disiplin positif. Apa itu disiplin? Nah, ya, setiap hari kita mendidik kepada anak didik kita untuk selalu berdisiplin. Yang dimaksud disiplin di sini adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik, ya. Yang dimaksud motivasi internal itu adalah seorang anak didik itu mempunyai kesadaran diri dari dalam diri anak tersebut untuk melakukan sesuatu hal-hal yang positif, bukan karena iming-iming hadiah atau reward, bukan karena nanti mendapat hukuman atau teguran dan sebagainya. Akan tetapi yang dimaksud disiplin positif di sini adalah disiplin yang memiliki motivasi internal dari dalam diri anak tersebut. Next. Untuk yang selanjutnya yaitu kebutuhan dasar hidup. Yang pertama kebutuhan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan kebebasan. Tentunya anak-anak kita itu membutuhkan rasa kasih sayang kalau di rumah ya dari orang tua dan lingkungan yang ada di rumah. Kalau di sekolah tentunya daripada bapak ibu guru. Jadi bapak guru, ibu guru di sekolah kita memperlakukan anak didik itu seperti anak kita sendiri, ya.
Jadi memberikan rasa kasih sayang, rasa pengayoman biar anak itu merasakan nyaman dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Next. Untuk yang selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi ya, setiap seseorang itu pasti mempunyai motivasi. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Di sini murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Nah, misalnya dalam suatu hari anak-anak ada yang tidak mengerjakan tugas. Dia itu masuk ke kelas merasa tidak nyaman, merasa takut. Nanti kalau bu guru saya tahu saya tidak mengerjakan tugas, pasti saya mendapatkan hukuman. Pasti saya mendapatkan sanksi dan itu pasti dirasakan pada anak yang tidak mengerjakan tugas. Nah, untuk selanjutnya mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain dan ini juga merupakan motivasi ekstrinsik ya. Jadi anak-anak itu mau mengerjakan sesuatu mendapatkan iming-iming, mendapatkan reward, mendapatkan penghargaan. Oh iya, nanti kalau aku di dalam kelas mengerjakan tugas baik, hasil bagus, pasti aku dapat reward dari bu guru. Misalnya aku di rumah membantu ibu bapak, pasti aku nanti dapat upah uang buat jajan. Sebenarnya hal-hal kayak itu tidak baik ditanamkan pada anak didik kita. Untuk selanjutnya, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, ini yang harus kita tanamkan pada anak didik kita mulai sejak dini, yaitu murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Kita sebagai pendidik bagaimana memunculkan motivasi dari diri anak tersebut tanpa mendapatkan hukuman, tanpa mendapatkan penghargaan. Anak tersebut sudah sadar dengan sendirinya melakukan apa yang harus dikerjakan, melakukan tugas dan tanggung jawab dalam keseharian, tentunya dalam kegiatan belajar mengajar. Akan tetapi mungkin ya, termasuk saya sendiri, keseharian kita masih memperlakukan anak dengan hal-hal yang ini tadi, hukuman, terus memberikan reward. Nah, maka dari itu, karena kami sudah mengadakan diseminasi ini, marilah pada Bapak Ibu semuanya kita memperlakukan anak-anak membangun, menumbuhkan motivasi dari dalam diri sendiri dan itu insya Allah nanti bisa berkelanjutan ke masa depan yang baik. Jadi tidak mengerjakan sesuatu itu tidak karena syarat, karena imbalan. Nah, karena apa? Ini nanti akan ada pembahasan di selanjutnya. Bisa next. Nah, di sini konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama hukuman, menyakitkan. Nah, misalnya anak-anak tidak mengikuti upacara bendera. Kita sekoros berdiri di depan kelas 1 jam katakanlah. Ini kan bagian anak itu benar-benar menyakitkan. Wong aku pengen ikut sama teman-teman kok aku dihukum kayak gini. Nah, terus kedua tidak nyaman, pasti merasakan malu dengan teman-teman yang ada di sekelilingnya dan ini murid pasti merasakan takut. Iki kok aku diapake meneh setelah ini. Nah, pasti merasakan seperti itu. Memaksa. Terus yang terakhir, murid menyembunyikan kesalahan. Nah, dari situ, dari hukuman yang kita berikan, bisa jadi di kemudian hari anak-anak melakukan hal-hal yang salah itu dia nggak berani ngomong, pasti disembunyikan. Nah, untuk yang kedua yaitu berbentuk penghargaan. Yang pertama tidak efektif, yang kedua merusak hubungan, ya merusak hubungan. Jadi kalau anak tidak mendapatkan penghargaan, pasti anak nanti rasanya beda. Kayak dikasih penghargaan, dikasih hadiah, aku tidak merasa ada rasa kecemburuan. Yang ketiga mematikan kreativitas. Jadi anak-anak ini nanti kreativitasnya terhenti seketika setelah mendapatkan penghargaan tersebut. Jadi tidak ada kreativitas berinovasi lebih maju lagi. Selanjutnya menghukum dengan sistem ranking. Nah, apalagi di kurikulum Merdeka saat ini kita tidak boleh mengadakan ranking, apalagi di penerimaan rapot itu sudah dihapus tentang pengadaan ranking karena itu
merupakan suatu penghargaan, nah yang akhirnya akan mematikan kreativitas dan merampas hak untuk menghargai dirinya sendiri. Nah, next. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Kalau tadi yang gagal, kalau yang ini yang sukses. Ya. Jadi yang gagal tadi, mari kita tanamkan pada anak-anak untuk dihapus atau kita berhentikan sampai di situ. Setelah kami mengadakan diseminasi ini, dan yang perlu kita bangun yaitu konsep disiplin dengan identitas sukses, yaitu yang pertama konsekuensi, yang pertama berguna untuk penguatan jangka pendek, kedua perlu monitoring berkelanjutan, yang ketiga stimulus respon. Kita sebagai pendidik berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan semangat, motivasi, merespon apa yang disampaikan pada anak didik kita dengan baik dan bijak. Selanjutnya murid menghormati peraturan. Nah, di sini sebelum pembelajaran dimulai, kita sebaiknya membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Yang pertama misalnya sebelum kita memasuki kegiatan belajar mengajar, kita menawarkan ke anak didik kesepakatan kelas apa yang akan kita buat. Pertama, Bu Guru kalau mau masuk kelas tepat pukul jam 7. Nah, kalau anak-anak sepakat, kita tulis, kita bentuk tulisan masuk tepat jam 7. Terus lagi kita tawarkan lagi, kesepakatan lagi apa yang kita sepakati. Misalnya ada salah satu anak, Bu Guru, kalau Bu Guru menerangkan materi tidak boleh ada yang gojek. Nah, itu berarti ditulis menghormati. Nah, yang menghormati Bu Guru, kita tulis kesepakatan yang kedua. Terus lagi yang ketiga, apa anak-anak kesepakatan selanjutnya? Ini Bu Guru, ada teman kita itu kalau mau ke belakang tidak izin. Nah, itu bisa dibuat kesepakatan. Keluar masuk kelas harus izin Bu Guru. Kita tulis. Nah, karena apa? Nah, itu seterusnya hal-hal yang positif. Kalau sudah kita sepakati, kita tempel di depan dalam kegiatan belajar mengajar keseharian ini, kita berdasarkan kesepakatan kita yang sudah kita sepakati. Nah, untuk selanjutnya yaitu kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Dengan itu, jadi tidak ada waktu anak itu untuk merenungi kesalahan apa yang sudah mereka buat karena sudah disepakati dulu. Untuk yang kedua yaitu konsep disiplin dengan identitas sukses, yaitu restitusi. Pertama, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Ya, dia melakukan perbuatan apa, dia berani bertanggung jawab. Jadi tidak disembunyikan. Terus yang kedua, fokus permasalahan masalah jangka panjang. Yang ketiga, murid menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Keempat, teori kontrol. Kelima, murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahannya. Next. Konsep disiplin dengan pendekatan restitusi adalah sebuah cara pemahaman disiplin positif pada murid. Yang pertama, pendekatan restitusi. Nah, restitusi itu sendiri apa? Nah, di sini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Ya. Terus yang kedua, di sini ada ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Nah, misalnya tadi ada anak yang tidak ikut upacara, kita hukum. Nah, dia tidak kita tanamkan tidak menebus kesalahannya, tapi memperbaiki kesalahannya, belajar dari kesalahan yang sudah dilakukan. Untuk kemudian hari anak ditanamkan untuk belajar dari kesalahan yang sudah dilakukan agar tidak terlambat lagi mengikuti upacara. Yang selanjutnya yaitu memperbaiki hubungan pada guru, pada sesama, terutama pada warga sekolah. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara, kita sebagai didik ini tugasnya itu bukan menuntut, tapi menuntun, membimbing, mengarahkan, mengajak anak didik kita untuk berlaku yang baik. Nah, selanjutnya
Nah, kita itu adalah di sekolah ini sebagai pendidik itu belajar membentuk karakter setiap anak didik kita menjadi karakter yang baik, yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang saat ini sudah digalak-galakkan. Nah, profil pelajar Pancasila itu ada apa saja Bapak Ibu Guru? Beriman dan bertakwa. Terus selanjutnya berkebinekaan global, gotong royong. Selanjutnya mandiri. Terus bernalar kritis. Nah, jadi kita karena ini sudah kurikulum merdeka, jadi dalam kita mendidik anak didik kita bagaimana cara menggiring anak-anak kita itu menuju ke profil Pancasila yang sudah kami sebutkan tadi. Yang terakhir yaitu menguatkan dan fokus pada solusi, bukan hukuman tapi solusi. Next. Nah, di sini ada satu contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Nah, ini mendapatkan hukuman. Guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid menjadi takut. Kira-kira Bapak Ibu guru semua sudah pernah melakukan hal seperti ini belum? Sudah ya? Iya, termasuk saya. Diharapkan dengan diseminasi ini nanti hal-hal seperti ini bisa hilang dari diri kita. Karena apa? Saya juga menyadari saya dan Bapak Ibu semuanya itu adalah manusia, tidak luput dari salah dan dosa. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu konsekuensi. Pertama, guru memberikan konsekuensi mengerjakan PR-nya sebanyak 3 kali. Mungkin bisa lebih dari itu ya. Terus guru dengan tegas dan siswa menghormati peraturan. Sebagai tindakan restitusi, pertama, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru lebih terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, ini adalah solusi ya, restitusi ini tadi adalah solusinya. Di sini ada 5 posisi kontrol restitusi. Nah, ini guru sebagai penghukum. Nah, seperti contoh pada gambar di depan. Nah, yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai pemantau. Yang keempat sebagai teman. Yang kelima sebagai manajer. Dari kelima posisi kontrol restitusi ini, kira-kira Bapak Ibu itu berada pada posisi yang mana? Penghukum, pembuat rasa bersalah, apa Bapak Ibu? Teman. Ada teman, ada apa? Penghukum. Iya, iya. Ini ya, selama ini kami paham apa yang dilakukan Bapak Ibu semuanya. Pasti berada pada poin 1, 2, 3, 4, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, dan teman. Akan tetapi yang lebih tepat, Bapak Ibu guru itu berada pada posisi manajer, ya, bukan sebagai teman, bukan sebagai penghukum, bukan sebagai pembuat rasa bersalah, bukan sebagai pemantau, tapi sebagai manajer. Next. Nah, ini karena apa, manajer itu sebagai kepala, jadi sudah mencakup dari 4 posisi tersebut dirangkum menjadi 1, yaitu sebagai manajer. Nah, di sini contoh penerapan 5 posisi kontrol yaitu kasus, lagi ini ada kasus siswa tidak memakai pakaian lengkap saat upacara bendera, dan ini pasti setiap hari kita hadapi setiap pelaksanaan upacara bendera. Ya, 1 sebagai penghukum, patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Sering ya kita lakukan kemarin-kemarin. Ya. Terus yang kedua, pembuat rasa bersalah. Berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Kamu itu setiap hari suruh pakai seragam yang tertib, tapi susah sekali. Nah, itu sering sekali kita lontarkan pada anak didik kita. Kalau sebagai teman, nah ini ada sedikit rasa kasih sayang. Ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga.
kali ini salah nggak apa-apa, untuk kemudian hari jangan diulang ya. Ini sudah ada sedikit perubahan. Kita sebagai pendidik itu ada rasa kasih sayang, perhatian. Untuk sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya ya. Ini kita menggali apa yang sudah dilakukan anak-anak itu kalau berbuat salah dan konsekuensinya apa. Nah, ini sedikit menggali ide gagasan dari anak didik kita. Nah, kalau sebagai manajer, nah ini yang perlu kita tanyakan kepada anak-anak yang sudah melakukan kesalahan itu gini. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, ditanya lagi, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini ya. Jadi ini dengan secara tidak langsung kita membangun motivasi intrinsik dari dalam diri anak tersebut. Jadi tidak berlaku sebagai penghukum. Kamu harus ini, membuat rasa bersalah. Bu guru sedih, bu guru jengkel, bu guru kecewa. Jangan. Sebagai teman, nah ini kurang begitu ada greget lagi untuk membangun motivasi intrinsik tadi. Sebagai pemantau sudah hampir mendekati ke posisi kontrol yang manajer. Nah, yang paling tepat kita terapkan pada anak didik kita adalah kita selaku manajer. Next. Nah, di sini seperti yang sudah kami sampaikan di depan tadi, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kalau peraturan itu kan sifatnya saklek, pakem, tidak bisa diubah karena itu sudah merupakan peraturan atau kewajiban yang harus dilakukan, harus ditindaklanjuti oleh anak didik kita. Akan tetapi kalau keyakinan kelas, kita menyerahkan peraturan, bukan peraturannya ya, kesepakatan kelas itu pada anak didik kita, bukan guru yang menciptakan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai kendaraan roda 2? Karena apa? Apa Bapak Ibu guru? Untuk menjaga keselamatan. Berikutnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan setiap saat? Karena untuk menjaga kesehatan. Iya, keselamatan juga bisa masuk ya. Kalau nggak pakai masker nanti kesehatan kita terancam. Makanya dengan pakai masker kita menjaga keselamatan tubuh kita dari penyakit-penyakit yang tidak kita inginkan. Next. Nah, di sini ada kegiatan membuat keyakinan pada kelas 4. Guru bersama murid membuat keyakinan kelas. Nah, di sini pertama, diskusi tentang peraturan. Nah, seperti kami sampaikan tadi di awal, peraturan apa yang akan kita sepakati dalam belajar hari ini? Kita menawarkan pada anak. Terus, kedua, merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Setelah itu, menempelkan keyakinan kelas. Ditempel, biar nanti anak-anak itu tidak lalai dengan keyakinan yang sudah kita sepakati. Next. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama itu lebih abstrak dari peraturan, berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja agar lebih mudah diingat. Peraturannya, apa keyakinan kelas itu tidak seperti peraturan panjang kalimatnya, tetapi sedikit mudah diingat dan jelas. Selanjutnya, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Nah, misalnya kondisi kelas terutama kelas 4 saja seperti ini, kalau dibuat semua anak-anak harus membawa laptop, nah itu kan sifatnya malah memaksa, malah memberatkan. Itu jangan sampai diterapkan. Yang terakhir, semua warga kelas atau sekolah dilibatkan dalam saat membuat keyakinan tersebut. Next. Nah, di sini segitiga restitusi. Nah, pertama itu kita menstabilkan identitas. Ada pada garis yang paling dasar ini. Jika anak membuat suatu kesalahan, kita harus menstabilkan identitas dulu. Ya, baru kita validasi tindakan yang salah. Nah, kok gitu ya? Berbuat salah kok tidak divalidasi? Iya, karena kita mengacu pada kurikulum merdeka yang
menggiring anak, mendorong anak untuk mengacu pada profil pelajar Pancasila. Yang pertama, kami ulangi, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, keyakinan kelas, menanyakan keyakinan, ya, menanyakan keyakinan yang kita bentuk sebagai segitiga restitusi. Yang kita sebut dengan segitiga restitusi itu ada yang pertama, kami ulangi, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan kesalahan. Nah, seperti di sini uraiannya, menstabilkan identitas. Kita semua itu akan melakukan hal tersebut yang bisa kita lakukan. Nah, yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku, tindakan pasti mempunyai kesalahan. Kayak anak tadi tidak mengikuti upacara, pasti mempunyai alasan kenapa kamu tidak mengikuti upacara bendera. Pasti dia itu mempunyai kesalahan. Ya. Terus terakhir, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Nah, dari kesalahan yang dibuat, kita tanya alasannya apa. Kalau sudah, kita membangun motivasi internal yang ada pada diri anak. Setelah kamu melakukan kesalahan, apa yang akan kamu perbuat selanjutnya? Nah, itu perlu kita sampaikan ke anak didik kita. Next. Nah, ini berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Next. Bisa di-play? Back. Bisa di-play? Diklik ini. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menyaksikan ini adalah bentuk penerapan segitiga restitusi. Mungkin volumenya bisa dikeraskan, Mbak. Nah, di sini ada anak yang baru datang langsung masuk ke kelas, mau menaruh tasnya. Nah, di sini pada hari Senin ada seorang anak yang tidak memakai seragam lengkap, tidak pakai dasi, tidak pakai topi. Nah, ini kami selaku pendidik menanyakan kenapa nggak pakai topi dan dasi. Jawaban dari anak didik tersebut, lupa. Dengan alasan lupa. Kok bisa lupa? Nah, alasannya karena tadi malam dia tidurnya larut malam, jadi lupa mempersiapkan peralatan pagi harinya yang harus dibawa. Volumenya nggak bisa dikerasakan. Diulangi lagi ya. Nah, di sini setelah kami mengetahui alasannya karena malam hari tidurnya terlalu larut, lupa mempersiapkan kesalahannya, anak menyadari bahwa dia itu sudah melakukan hal yang salah. Nah, di kemudian hari, bukan ya. Saat itu juga dia menyadari, setelah menyadari dia meminta maaf pada bu guru. Memohon maaf tidak akan mengulangi kesalahan yang sudah diperbuat. Selanjutnya dia akan tidur tidak larut malam, mempersiapkan peralatan yang akan dibawa biar di sekolah tidak ada yang tertinggal dan bisa mengikuti upacara bendera. Nah, ini adalah kasus yang pertama. Selanjutnya ada kasus yang kedua, yaitu anak tidak mengerjakan PR. Nah, ini ada seorang nama, di-play lagi. Ada seorang nama anak namanya Ayla, beberapa kali tidak mengerjakan tugas di sekolahan. Kami dudukkan, kami tanya,
Kenapa tidak mengerjakan tugas? Alasannya sama, tidurnya terlalu larut karena habis diajak main orang tuanya di alun-alun, naik odong-odong, naik mainan sepeda-sepedaan, jadi sampai lupa mengerjakan PR-nya atau tugasnya di sekolahan ya. Dan dia juga menyadari kesalahannya, memohon maaf, tidak akan mengulangi kesalahan yang sudah diperbuat. Dan kami sebagai pendidik juga tidak boleh memberikan hukuman atau sanksi. Cuma Bu Guru juga menyampaikan seperti ini, tidak apa-apa ya, akan tetapi besok tidak boleh diulangi lagi apa yang sudah kamu perbuat, karena tidak hanya kamu sendiri yang melakukan hal seperti itu, tapi alangkah baiknya ya besok tidak usah diulangi. Jadi kita bagaimana memotivasi instruksi anak itu muncul. Jadi kita jangan sampai kamu harus mengerjakan tugas 10 kali, kamu harus berdiri di depan kelas, jangan. Nah, kita bisa menerima alasannya karena dia bisa mengutarakan alasannya apa, dia sudah menyadari kesalahannya dan sanggup minta maaf, tidak akan mengulangi. Nah, dari situ secara tidak langsung kita sudah membangun motivasi intrinsik dari dalam anak tersebut. Sadar, oh yo aku kok nek ora nggarap tugas, aku pasti sama Bu Guru dipanggil. Kemarin sudah dipanggil, aku nggak mau dipanggil lagi. Nah, jadi tidak perlu penekanan, tidak perlu memberikan sanksi, tidak perlu memberikan hukuman. Nah, itu nanti dengan kesadaran diri anak tersebut itu akan membawa pada kebaikan. Jadi anak-anak itu tidak merasa takut, tidak merasa tersakiti, tidak merasa terhina di depan guru. Ini terjadi pada anak didik kami di kelas 4 Bapak Ibu. Mudah-mudahan di kelas Bapak Ibu semuanya tidak ada yang mengalami hal serupa. Tapi yang namanya banyak siswa itu pasti banyak karakter, banyak latar belakang. Jadi kita harus bisa memahami salah satu masing-masing karakter anak didik kita. Mungkin itu dari kami yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waktu kami kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih kepada Ibu Tri Mulyani atas paparannya. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang atas menyempatkan waktunya. Kami tutup acaranya. Akhiri kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.